Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga antum tidak bosan ya, karena di sini saya banyak sekali pelajarannya di kelas 8. Nah, kemarin sudah sampai di mukadimah tentang Daulah Umayyah, yang mana Daulah Umayyah itu dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Dan khalifah yang pertama kali menjadi raja atau pemimpin pada saat itu adalah sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Dia ini salah satu kerabat jauh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nasabnya bertemu kepada seorang yang bernama Abdusyams. Kemarin juga sudah kita review sebentar bagaimana kok bisa seorang Muawiyah itu menjadi seorang pemimpin, seorang khalifah, padahal awalnya Al-Hasan lah yang menjadi khalifah. Kemarin juga sudah kita terangkan bahwasanya terjadilah perpecahan antara kaum muslimin yang pro kisos dan juga pro persatuan dulu. Jadi intinya adalah seorang orang Syam dari kerabatnya Muawiyah dan juga kerabatnya Utsman, mereka menuntut untuk kisos terhadap pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi khalifah yang terpilih Ali bin Abi Thalib dan juga anaknya yang bernama Al-Hasan, mereka menghendaki persatuan. Maka ketika Ali bin Abi Thalib meninggal wafat dan Al-Hasan ini melihat bahwasanya kaum muslimin ini belum bersatu, dan yang kubu Muawiyah juga nggak mau ngalah untuk berbaiat juga, dan terjadilah dualisme kepemimpinan kelompok Syam dan juga kelompok Kufah. Jadi Muawiyah didukung oleh kelompok Syam, hanya di Syam saja. Tetapi kelompoknya Al-Hasan itu didukung oleh orang Irak dan juga Jazirah Arab dan juga Yaman dan juga sebagian dari Mesir. Sebenarnya kalau lihat dari sisi pendukungnya, Al-Hasan ini lebih banyak. Tetapi Al-Hasan mengatakan, teringat bahwasanya sabda Nabi SAW, Nabi SAW pernah bersabda terhadap Al-Hasan ini bahwasanya anak ini, cucuku ini akan mendamaikan dua kubu dari kaum muslimin. Maka dari itu Al-Hasan menepati atau teringat dengan hadis tersebut dan berpikir bahwasanya inilah yang dimaksud dalam hadis tersebut, dan Al-Hasan menyerahkan kekuasaannya setelah beliau menjabat selama 6 bulan menjadi khalifah, menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan menyuruh pendukungnya, menyuruh kaum muslimin semuanya untuk membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka berdirilah Daulah Bani Umayyah yang pertama kali, yaitu dengan khalifah yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita baca sedikit tentang biografi dari Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Bahwasanya Muawiyah radhiyallahu anhu ini lahir 2 tahun sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau masuk Islam di hari Fathul Makkah, termasuk sahabat-sahabat yang akhir masuk ke dalam Islam. Dan termasuk beliau ini salah satu penulis dari wahyu dari Rasulullah SAW. Beliau juga ikut perang Hunain. Dan pada masa Khalifah Abu Bakar, beliau termasuk barisan yang berangkat menaklukkan Syam. Kemudian pada masa Khalifah Umar, beliau diberikan jabatan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai gubernur, gubernur dari negara Syam, dari daerah Syam. Gubernur mungkin sekarang lebih dari seorang presiden, karena Syam sendiri itu sekarang menjadi 4 negara, yaitu Yordania, kemudian Palestina, Syria, dan Lebanon.
ada 4 negara ya, antum bisa tulis di situ. Di sini tidak diterangkan bahwasanya Syam itu sekarang jadi 4 negara. 1 Yordania, 2 Palestina, 3 Syria, dan 4 Lebanon. Nah, Muawiyah ini dulu 4 negara ini dulunya namanya Syam, dan Muawiyah radhiyallahu anhu memerintah 4 negara ini. Berarti dia dan dinamakan gubernur ya dulu, karena negara Islam itu sangat luas dari Afrika sampai timur Asia. Nah, jadi itu provinsi Syam itu diperintah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang beribu kota di Damaskus. Sekarang Damaskus berada di negara Syria, yang di ibu kota Syria. Nah, dan pada Khalifah Utsman bin Affan, wilayah pemerintahannya ditambah wilayah-wilayah Syam yang lainnya secara menyeluruh. Beliau menjadi gubernur Syam selama 20 tahun ya, lama sekali. Dan beliau pada tahun ke-41 Hijriah beliau dibaiat sebagai khalifah menggantikan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Muawiyah ini awal kehidupan yang baru di masanya. Dulu Muawiyah selama hampir 20 tahun terus menerus dalam keadaan aman, stabil, negerinya aman. Dan para sejarawan mengangkat bahwasanya Muawiyah ini adalah sebagai pendiri dari Daulah Umayyah. Di antara perkara penting yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah menjabat sebagai khalifah adalah yang pertama, menjadikan Damaskus sebagai ibu kota Daulah Islam sebagai ganti dari ibu kotanya sebelumnya, yaitu Kufah. Sebelum Kufah ibu kotanya di Madinah. Madinah pindah ke Kufah, dari Kufah pindah ke Damaskus. Karena apa ya? Karena di situ banyak sekali orang-orang kepercayaan dari Muawiyah yang berada di kota Damaskus. Dan Muawiyah juga sudah kenal dengan Damaskus, yang mana beliau menjabat selama 20 tahun sebagai gubernur. Di sini ada pertanyaan, siapakah khalifah yang memindahkan Daulah Islamiyah dari Madinah ke Kufah? Kemarin juga sudah saya kasih tahu, yang memindahkan siapa? Bapaknya Hasan ya, Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, adalah mengatur urusan pos surat menyurat dari. Kemudian yang ketiga, mengadakan kantor pengesahan untuk mengesahkan tulisan-tulisan khalifah dan menjaga dari pemalsuan. Dikasih stempel dari khalifah. Kemudian yang keempat, memperhatikan wilayah perairan Islam ya. Di sini yakni dengan membuat pusat-pusat pembuatan kapal perang. Sehingga pada masa Muawiyah ini Islam mulai bergerak di bidang maritim. Menjelajahi samudra sampai ke Indonesia juga di awal abad ke berapa ini? Kalau ke Masehi mungkin sekitar abad ke-7 Masehi, tahun 700-an Masehi. Tapi tahunnya Hijriah 41-an. Islam mulai tersebar di seluruh penjuru dunia itu karena Islam pada masa Muawiyah ini mereka mempunyai pengetahuan maritim yang bagus. Mereka berdagang, mereka menaklukkan dan yang lainnya, bahkan sampai ke Indonesia di pesisir pantai Sumatera bagian barat. Itu di situ mereka mampir, kemudian mereka muter sampai Selat Malaka, kemudian mereka sampai ke Cina. Makanya kita lihat Cina itu ada yang beragama Muslim, itu dibawa oleh orang-orang Arab secara langsung. Dan di Indonesia juga terdapat orang-orang Muslim awalnya masuk juga. Saya lebih berkeyakinan dengan teori bahwasanya yang membawa masuk Islam adalah orang-orang asli Mekah.
pada masa sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Nah, yang kelima, mengatur pasukan musim panas dan pasukan musim dingin. Nah, kemudian dimulailah penaklukan Islam, termasuk di sini disebutkan Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara nanti harusnya ada peta ya. Nanti kita kapan-kapan lihat peta. Nah, termasuk di sini nanti Sumatera itu yang pertama kali di orang Islam yang pertama ditemukan tuh di Sumatera, ada pemukiman Arab di sana. Kemudian Gujarat, India, kemudian di Kamboja, tepatnya di kerajaan Champa itu juga Islam, kemudian ke Tiongkok, Cina. Nah, makanya Islam tersebar melalui ini armada pembuatan kapalnya Daulah Muawiyah, Daulah Umayyah pada saat zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wafat pada tahun 60 Hijriah. Dan setelah wafatnya manusia membaiat anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini nanti akan ada penjelasannya kenapa kok yang dipilih itu Yazid, dan ada intrik politik yang terjadi ketika pembaiatan Yazid ini. Nanti kita akan celangkan di di pertemuan ke depan insyaallah taala. Kemudian ada tambahan di sini bahwasanya Rasulullah SAW secara khusus pernah berdoa kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang ini menandakan keutamaan beliau. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, jadikanlah dia sebagai orang yang menjadikan keluarganya mendapat hidayah dan menjadi sebab datangnya hidayah. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk orang sahabat yang dijamin masuk surga meskipun beliau kadang salah dalam berijtihad, terutama kasusnya dengan Ali dan juga Al-Hasan. Dan juga nanti dalam pemutusan siapakah yang mewarisi khalifah, ini juga ijtihadnya beliau mungkin banyak yang disalahkan. Tetapi al-muhim, dia adalah seorang yang punya keutamaan dan seorang yang dijamin masuk surga, insyaallah dijamin masuk surga. Salah satu sahabat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka, mereka juga ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.